Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Pahlevi. Saya dari kelas PS 06 dan juga dari kelompok 1. Maksud dan tujuan saya di sini ialah ingin memberikan sedikit materi tentang zakat di zaman Rasulullah SAW. Baiklah, langsung saja ke materinya. Kita flashback dulu. Yang dimana zakat pertama kali diturunkan setelah Perang Badar selesai. Yang dimana pada saat itu kaum muslimin memenangkan perang terhadap kaum Fir'aun. Setelah kaum muslimin memenangkan perang, mereka mendapatkan harta rampasan dari kaum Fir'aun. Nah, dari harta rampasan tersebut dikelolalah oleh kaum muslimin menjadi zakat. Zakat juga baru efektif pada tahun kedua Hijriah, yang dimana Nabi Muhammad SAW mempunyai dua fungsi waktu itu. Fungsi yang pertama ialah sebagai pemimpin umat, dan yang fungsi kedua ialah sebagai Rasulullah. Pada saat itu juga zakat memiliki dua fungsi. Yang pertama sebagai ibadah pada kaum muzaki dan sebagai sumber pendapatan negara. Muzaki ialah orang yang wajib menzakatkan. Rasulullah SAW juga langsung turun tangan dalam mengajari, memberikan edukasi, memberikan arahan, serta manajemen zakat pada waktu itu. Bagaimana cara pengelolaan zakat pada zaman Rasulullah? Mungkin hampir sama dengan saat ini. Yang dimana bisa saja kaum muzaki memberikannya ke Baitul Mal atau para amil zakat yang mengambilnya langsung kepada muzaki, habis itu baru diserahkan ke Baitul Mal. Setelah dana terkumpul, barulah para amil zakat ini mendistribusikannya kepada kaum mustahik atau orang yang wajib menerima zakat. Pada saat itu juga Rasulullah SAW membagikannya berlandaskan dengan Quran surat At-Taubah ayat ke-60, yang dimana ayatnya berbunyi, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir miskin, amil zakat, mu'alaf, hamba sahaya, orang-orang yang berhutang di jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Pada saat itu juga Rasulullah SAW membagi dua amil zakat saat itu. Yang pertama yang berasal dari kota Madinah, yang dimana mereka sifatnya hanya sementara dan digaji secara honorer atau biasanya sukarelawan disebutnya. Terus yang dua berasal dari luar kota Madinah, yang dimana mereka memiliki dua fungsi. Yang pertama sebagai pemerintah daerah dan yang kedua sebagai amil zakat. Mereka diberikan tunjangan atas apa yang diamanahkan ke mereka atau ditugaskan ke mereka, agar mereka ikhlas dalam menjalani dan bisa amanah dalam menjalani tugas yang diberikan. Pengelolaan zakat pada zaman Rasulullah SAW juga bisa dibilang sederhana. Mengapa demikian? Karena sumber daya manusianya itu berkualitas. Yang pertama, ia amanah. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, transparan. Dan yang keempat juga akuntabel. Baiklah, di sini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya. Hadis itu berbunyi bahwa Rasulullah SAW telah memberikannya kepada zakat, lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Salim mengelolanya itu menjadi zakat produktif, bukan zakat konsumtif. Rasulullah SAW juga memberikan sanksi dan ancaman terhadap orang yang melalaikan zakat, agar mereka bisa
untuk mengerti dan paham terhadap pengelolaan zakat. Jadi tidak bisa main-main dalam zakat itu. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian dalam materi ini. Saya akhiri penyampaian materi pada kali ini dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.